Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Ca Dewi. Jadi kali ini aku mau ngebahas lagi tentang pendidikan, yaitu Universitas Terbuka. Dan kali ini aku habis nge-polling ke teman-teman dan hasilnya kali ini aku mau ngejawab atau lebih ngejelasin tentang sistem UAS daring yang disingkat sebagai THE atau Take Home Exam. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang semuanya detail, dan buat kalian yang udah ngelaksanain tuton, web, terus TMK dan segala macam untuk melewati semester ini, kalian hebat banget dan aku acungi jempol buat kalian. Aku sangat-sangat mengapresiasikan usaha kalian di setengah pandemi kayak gini, dan disambi pekerjaan kalian atau kegiatan-kegiatan lainnya yang kalian lakuin sehari-hari ini. Dan sedikit lagi kita bakalan lakuin UAS, dan kali ini UASnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalkan awal-awal pandemi itu kita ngerasain yang namanya belajar full to web dan tuton tanpa ada UAS dan tidak ada ujian-ujian apapun, yaitu langsung keluar nilainya dan alhamdulillah bagus-bagus. Ya nggak sih? Kalian ngerasa nggak sih nilainya bagus-bagus dan rata-rata A semua? Dan tuton pun juga ngerasain yang namanya nilai 4, ya nggak sih? Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, caranya seperti apa, dan semuanya aku bakalan jelasin lebih detailnya di video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian biar kalian gak bingung untuk persiapan bulan depan nanti kita ujian. Buat kalian para Mbak UT, semoga semester pertama kalian bisa dapetin nilai yang bagus, dan mari kita bertempur lagi sedikit lagi untuk ujian nanti. Nah, jadi hari ini tanggal 19 November 2020 aku dapet informasi tentang pelaksanaan UAS. Jadi buat kalian yang mungkin nggak tahu atau mengira aku itu staf UT atau pekerja UT, itu salah banget. Jadi aku itu adalah mahasiswa UT juga. Dan kalau kalian nanya aku tuh semester berapa, kali ini aku tuh semester 9. Loh, kok lama gitu? Berarti bener dong kata orang-orang kalau misalkan di UT itu masuknya gampang tapi keluarnya susah. Nah, aku punya alasan tersendiri dan kalian bisa nonton di video sebelumnya kenapa aku bisa semester 9. Dan buat kalian maba UT, hal itu pun juga harus kalian terapin di kehidupan kalian atau pembelajaran kalian, biar kalian itu nggak ngalamin hal yang serupa kayak aku. Jadi cukup kita yang pernah ngalamin di semester kemarin itu gitu. Jadi ya sudahlah gitu, kita akhirnya nambah semester, dan ya mungkin itu adalah jalan yang terbaik. Jadi kalau misalkan aku nggak nambah semester, aku nggak bakalan nge-share atau bikin video ini buat kalian. Oke, langsung aja, banyakan bacot. Di sini tuh ada banyak banget poinnya. Pertama, itu soal UAS bukan lagi tes objektif atau pilihan ganda kayak semester sebelumnya ya, yang masih semester 7 atau yang pernah ngalamin PG pun sebelum masa pandemi gitu. Kita PG dan hampir penentuan terbesar itu ada di UAS. Jadi buat kalian yang pengen tahu nilai kontribusi atau segala macam, kalian bisa nonton di video aku sebelumnya tentang cara penilaian UT atau cara belajar UT atau sistem pembelajaran dan segala macam. Kalian tinggal cari di playlist UT, oke? Jadi nanti tuh kita bakalan ngadepin UAS berupa esai. Jadi kita itu nggak bakalan ada PG-PG lagi atau berupa uraian. Nah, jawabannya itu dikerjakan oleh mahasiswa di rumah. Dan di sini poin plusnya adalah boleh buka buku atau open book. Nah, terus ketentuannya adalah, yang pertama, kalian dengerin baik-baik. Yang pertama itu adalah daftar dan jadwal UAS THE seluruh mata kuliah yang diregistrasikan mahasiswa pada semester 2020 semester 2 atau 2020.2 itu tercantum dalam tanda peserta ujian atau KTPU UAS THE. Jadi mungkin nanti kita bakalan dapetin KTPU yang bisa kita akses sendiri di linknya, dan aku bakalan kasih linknya. Pokoknya semua linknya aku kasih di bawah, dan aku juga kasih penjelasannya di poin yang kedua. Setiap mata kuliah diujikan dalam 1 hari ujian. Jadi 1 matkul itu 1 hari sesuai dengan jadwal ujian yang ada di KTPU THE ini. Lanjut yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah untuk mata kuliah yang jam ujiannya bentrok, mahasiswa harus mengunduh soal dan mengunggah jawabannya pada 1 hari yang sama. Jadi misalkan sebelumnya kita itu udah pernah registrasi, ternyata
ujian kita itu ada yang bentrok gitu. Buat kalian yang rasa ada ujian bentrok, yang biasanya kalian itu misal satu mata kuliah itu dikerjain bareng-bareng di ujian biasa. Nah, satu mata kuliah itu yang bentrok kalian lakuin nyusul. Jadi sistemnya kayak SUO. Buat kalian yang pernah ngalamin, biasanya kalian bisa kuliah di hari lain atau di minggu berikutnya. Tapi kali ini enggak. Jadi kali ini itu nggak bisa, guys. Dia harus ngerjain satu hari itu bareng gitu. Untuk pelaksanaan UAS masa 2020.2 atau 2020 semester 2, yang pertama, naskah dan lembar jawaban soal mata kuliah dapat di-download dan diunggah atau di-upload secara online di halaman ... Nanti aku kasih linknya, oke? Nah, yang kedua, jadwal pelaksanaan UAS program diploma sarjana S1 sama S2 itu mulai tanggal 5 Desember sampai 16 Desember 2020. Nah, yang ketiga, mahasiswa program S1, S2 yang melaksanakan UAS di setiap mata kuliah dari mengunduh soal hingga mengunggah jawaban ujian maksimal 6 jam pada hari yang sama. Dan mahasiswa dapat mengunggah jawaban ujian paling cepat 3 jam setelah soal diunduh. Nah, maksudnya apa? Jadi di poin yang ketiga ini maksudnya adalah yang sarjana S1 sama S2 itu boleh mengupload atau mengunggah hasil jawaban itu setelah 3 jam dari pengunduhan. Jadi misalkan kalian itu udah ngunduh nih, nah kalian tunggu dulu setelah 3 jam. Kalau kalian 3 jam itu udah dapat jawaban, udah selesai, nah kalian boleh bisa diupload gitu. Tapi kalau misalkan kurang dari 3 jam tadi, itu nggak bisa. Kalaupun kalian udah dapetin jawaban, kalian nggak bakalan bisa upload gitu. Karena syarat ketentuannya adalah maksimal boleh mengupload itu setelah 3 jam mengunduh. Paham nggak? Dan maksimal mengerjakannya nih, misalkan kayaknya 3 jam kurang. Nah, tenang aja. Jadi si UT ngasih batas waktu 6 jam untuk ngejawab soal. Kenapa 6 jam? Karena bisa jadi ya tadi itu di poin yang pertama ada bentrok, mata kuliah bentrok, bisa jadi 3 jam untuk jawab mata kuliah yang pertama, jam kedua 3 jam kemudian buat ngejawab yang bentrok satunya lagi gitu. Kurang lebih kayak gitu. Yang keempat, mahasiswa yang tidak mengupload jawaban atau BJU sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tadi dianggap telah selesai mengikuti UAS THE. Nah, yang kelima, lembar jawaban atau BJU yang diunggah harus sama kode mata kuliahnya dan nama mata kuliahnya dengan yang tertera di soal UAS THE. Di sini seperti biasa ada sanksinya. Pelanggaran ujian, sanksi akademik yaitu adalah yang pertama, mencontek jawaban mahasiswa lain dan atau memberikan contekan nilai mata kuliah bakal dikasih E, langsung E. Nah, yang kedua, meminta atau menyerahkan orang lain dalam mengerjakan soal ujian dipandang sebagai penggunaan joki dalam ujian gitu. Sanksi bagi pelanggar bakalan mendapatkan surat peringatan dan semua mata kuliah yang diregistrasikan atau udah kita perjuangkan satu semester ini bakalan dianggap E semua. Nah, untuk pengumuman nilai UASnya sendiri itu diumumkan pada tanggal 1 Februari 2021. Selanjutnya aku bakal ngebahas tentang ketentuan ujian TAP dan pengumumannya.